Ya, temanya menantang sekali. Saya nggak tahu kenapa alasan Komisi Pria Nathanael memilih tema ini. Emansipasi wanita menurut pandangan wanita dan pria secara alkitabiah. Nah, kata emansipasi itu tidak ada di Alkitab. Emansipasi itu muncul kira-kira abad 20 abad 20 yang lalu. Ketika banyak suami tidak menjadi suami yang baik, ketika banyak suami tidak menjadi kepala, sehingga istri-istri mengalami tekanan beban hidup yang berat. Nah, sehingga setan muncul, lalu terpisahlah antara suami dan istri. Sebetulnya emansipasi wanita dalam sejarah berdirinya gerakan ini tidak dipelopori oleh wanita-wanita yang belum menikah. Tapi gerakan ini muncul karena kekecewaan para istri yang suaminya tidak menjadi suami yang benar. Nah, berapa tahun kemudian muncul gerakan feminisme. Sama, feminisme itu muncul karena kekecewaan para istri. Suami tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kata emansipasi di Alkitab tidak ada. Tapi kita harus bahas saat ini. Nah, saudara, kita harus tahu. Emansipasi wanita dengan feminisme salah menggunakan firman atau kebenaran yang ditulis oleh dalam Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah, gerakan-gerakan wanita yang ingin bebas dari konsep yang salah itu sangat membenci firman ini. Mereka protes, nggak bisa. Kami tidak mau tunduk di bawah perintah laki-laki. Perhatikan baik-baik. Bapa di surga tidak pernah membedakan pria dan wanita dalam hal fungsi. Catat perbedaan ini. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah membedakan fungsi antara pria dan wanita. Enggak ada. Saya mau buktikan. Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Ya, berapa terjemahan ya Filipus? Galatia 3 ayat 28. Ada yang komen di Facebook saya dari Grave Indo. Amin. Nah, harusnya dunia tahu ini. Oke ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Efesus 5 ayat 22. Tidak dikatakan hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Bukan. Ya. Sekarang Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Lihat kalimat berikut. Tidak ada laki-laki. Bentar, ayatnya kok jalannya. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. AYT. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, nggak ada. Karena kamu semua satu dalam Yesus Kristus. BIS, dalam hal ini tidak ada lagi dalam hal ini tidak lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada, nggak dibedakan. Saudara semuanya satu karena Kristus Yesus. TSI. Jadi di antara kita saudara-saudari seiman, kita tidak pantas lagi
membeda-bedakan orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, atau antara budak dan bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada beda, karena kita semua sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus Yesus. Wih, ini luar biasa. Nah, maka itu perhatikan baik-baik ya. FYI, kita bukan lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, bahkan bukan lagi pria atau wanita, tetapi semuanya sama. Kita adalah orang Kristen, kita satu dalam Kristus Yesus. Maka itu emansipasi nggak ada di Alkitab, karena kita semuanya sama. Saya ulangi, yang Tuhan katakan, hai istri, tunduklah pada suami. Bukan hai perempuan, tunduklah pada laki-laki. Tidak. Nah, lalu yang Tuhan bedakan apa? Ya, lagi sekali fungsi semua orang sama di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya pakai istilah yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, Tuhan benci intoleransi. Catat itu. Tuhan benci intoleransi. Sebab Tuhan kita itu sangat toleran. Maka itu ada ayat Galatia 3:28. Nah, ini yang kita harus tahu supaya kita jelas. Yang Tuhan bedakan adalah posisi, bukan fungsi. Satu-satunya buku di dunia, satu-satunya buku. Enggak ada buku lain selain kitab suci, kebenaran, atau Alkitab yang memberitahu seorang laki-laki kalau dia siap untuk menikah, berarti dia siap potong badan, tinggal kepalanya. Seorang gadis kalau siap untuk menikah, maka dia harus siap potong kepalanya. Nah, lalu badan si laki-laki itu disambung dengan kepala si gadis, itu yang dikubur. Yang ada adalah suami, itulah kepala, lalu istri, itulah tubuh. Saudara, tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang mengajarkan konsep yang luar biasa. Maka itu Tuhan kita benci poligami dan poliandri. Apa itu poligami? Poligami itu satu kepala dengan beberapa badan. Ngeri. Itu namanya kembar siam. Poliandri itu lebih ngeri lagi. Satu badan, beberapa kepala. Itu poliandri. Nah, di Alkitab nggak ada. Manusia normal itu satu kepala, satu tubuh. Nggak boleh ditambah semuanya lagi. Nah, kalau kita percaya konsep satu kepala, satu tubuh, ini bukan fungsinya. Kepala nggak boleh merasa lebih hebat dari badannya. Dengar kepala-kepala, sehebat apa otak kita pintar. Kalau kita nggak punya badan, itu menakutkan. Hei badan, sehebat apa engkau? Tanpa kepalamu, engkau nggak bisa apa-apa. Jadi saudara, Tuhan bicara posisi. Kalau kepala itu harus di atasnya badan, dan badan ada di bawahnya kepala, kita mau berdebat apa? Kita mau bertengkar apa? Kalau ada yang ngotot, nggak bisa, harus tukar dong. Sekali-sekali kepala di bawah, badan di atas. Ya silakan. Mau jadi apa kalau kepala di bawah, badan di atas?
Nggak lucu bukan? Bukan nggak lucu, malah menakutkan. Saudara, maka itu jangan bicara emansipasi dengan Tuhan. Karena Tuhan nggak suka itu. Lagi sekali, Papa kita tidak bicara tentang fungsi. Sama, fungsi laki-laki dan fungsi perempuan sama. Yang dibedakan adalah posisinya. Jelas ya? Kiranya nggak ada yang berdebat masalah ini. Ayo kita lihat. Tuhan Yesus sendiri mengakui dalam Efesus 5 ayat yang ke-32 dan 33. Efesus 5, Efesus 1 dulu. Ayat 22 dan 23. Maaf ya, Efesus 1. Kita lihat 2 ayat terakhir di perikop ini. Udah, Efesus 1. Terus bawa Filipus. Ya, ini Tuhan Yesus. Ya, 22 dan 23. Efesus 1, 22 dan 23. Lihat. Dan segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Ini terjadi berapa hari yang lalu waktu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Menang atas maut dan dosa. Jadi segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia, Yesus Kristus Tuhan, telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, kalau saudara seorang manajer, seorang belajar manajemen, perhatikan. Seorang manajer akan disebut hebat kalau dia bisa memberikan job description, pendelegasian tugas kepada timnya. Nah, Papa di surga memberi job description antara Tuhan Yesus dengan gerejanya. Jelas sekali ayat 22. Job desk yang Papa beri kepada Tuhan Yesus adalah sebagai kepala. Yang Papa di surga beri kepada gereja dalam job description adalah tubuh. Nah, kepala dan tubuh nggak boleh saingan. Wih, kalau kepala tubuh saingan mau jadi apa hidup ini? Ya, itu Tuhan Yesus. Lihat ayat 23. Wah, luar biasa. Ayat 23. Jadi lagi sekali nggak ada emansipasi, sama. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wah, ini keren sekali. Bentar, ada komen dari Surabaya. Saya mau baca komen ini, kelihatan menarik. Kalau saingan ya jadi otak-otak. Oke ya. Nah, saudara, saya baca terjemahan yang lain, ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, PIS, jemaat yang adalah tubuh Kristus, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Kurang jelas, TSI. Persatuan jemaatnya, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kristus, merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuhnya, Kristus semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana saja. Oke, agak bingung. Saya pakai terjemahan bebas saya. Begini arti Efesus 1 ayat 23. Terima kasih Bapak. Dengarkan ya. Walaupun kepala itu hebat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia sudah bangkit mengalahkan neraka, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Hebat. Tapi begitu job description yang Bapa berikan kepada Kristus Yesus dan kepada gerejanya, yaitu kita, maka Tuhan Yesus gak bisa sewenang-wenang, gak bisa merasa sombong. Gereja,
Kamu tanpa aku nggak bisa apa-apa. Enggak. Tuhan Yesus justru mengakui menurut Efesus 1:23. Dia berkata begini. Ini terjemahan bebas saya. Hai gereja, aku ini berterima kasih loh kepada kamu. Sebab sehebat-hebatnya aku sebagai kepala. Kalau aku nggak punya badan, bagaimana aku bisa ngerjakan semua yang aku harus kerjakan? Jadi aku ini membutuhkan kamu gereja. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus. Sampai dia berkata bahwa dia butuh kita. Nah seperti itu kepala. Suami, sehebat apa dirimu? Engkau nol besar tanpa tubuhmu, tanpa istrimu. Sepinter-pinternya suami dalam jenius, hebat, pinter cari uang, pengalamannya luar biasa. Hai suami, perhatikan, tanpa tubuhmu engkau bukan apa-apa. Maka itu para suami, ayo kita berlaku seperti Tuhan Yesus. Seandainya di masa itu para suami berfungsi dengan benar, maka tidak terjadi gerakan emansipasi wanita dan tidak terjadi gerakan feminisme. Karena suami tahu tugasnya. Nah, saudara ingat tadi ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, segala sesuatu. Di sini hebatnya Tuhan Yesus. Ayo kita belajar anatomi tubuh manusia. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong, aku ini hebat karena aku sudah mengalahkan neraka, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan macam-macam itu. Tapi tanpa kamu gerejaku, aku nggak bisa nginjak apa-apa. Loh maksudnya? Ini anatomi tubuh manusia. Kaki itu di kepala atau di badan? Maka itu yang tetap ngotot emansipasi bertobat hari ini. Tuhan tidak suka emansipasi. Dia suka posisi kita harus tahu. Jelas kaki itu di badan, bukan di kepala. Kalau di kepala ada kakinya, itu namanya kepiting. Catat itu baik-baik. Nah Tuhan Yesus masa kepiting? Berarti siapa yang menginjak iblis ternyata bukan kepala, kaki. Dan kaki itu ada di badan. Dan badannya Yesus itulah kita. Saudara, ini kebenaran yang kita harus kenal. Jadi begitu hebatnya Tuhan Yesus sebagai kepala, menghargai tubuhnya. Sehingga dia berkata di Efesus 1 ayat 23, gereja, aku memang hebat. Karena aku sudah bangkit mengalahkan setan, neraka, kematian, dosa, penyakit, dan semuanya. Tapi sehebat-hebatnya aku sebagai kepala, aku butuh kamu tubuhku. Wih, ini luar biasa. Maka itu suami, saudara nggak bisa seenak-enaknya sendiri. Nah, saya mau buktikan kekuatan fakta ini. Hawa tidak diciptakan oleh Tuhan. Para istri perhatikan, para suami perhatikan. Saya akan ulang-ulang, tidak ada kata emansipasi. Hawa tidak diciptakan oleh Tuhan. Hawa tidak dibuat oleh Tuhan. Tapi Kejadian 2 ayat 21 jelas. Hawa itu dikeluarkan dari badannya laki-laki. Lagi sekali yang masih ngotot emansipasi, buktikan ayat ini. Hawa tidak diciptakan, tidak dibuat. Hawa itu diambil dari badannya Adam, dari dalamnya Adam. Berarti ini namanya jodoh. Di
di antara semua bahasa yang saya tahu, maafkan kalau ada bahasa suku lain boleh. Bahasa Jawa itu menyebut istri, garwo, kepanjangan sigarane nyowo. Saya nggak tahu orang Jawa itu bisa punya filosofi bahwa istri itu belahan sigaran. Sigar itu dibelah sama rata. Catat, sigar bahasa Jawa itu dipotong simetris. Istri itu belahan simetris suaminya. Jadi ini luar biasa, saudara. Oh, ayat 22, maaf. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, TSI. Lalu Yahweh Tuhan menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk yang sudah dikeluarkannya itu. Jadi nggak ada emansipasi. Karena istri itu sigarane nyowo. Istri itu belahan simetris dari suaminya. Jadi kalau ada suami-suami sombong hari ini bertobat. Tanpa istri kita nggak bisa buat apa-apa. Maleakhi 2 ayat yang ke-14. Siapa istri itu? Setelah belahan simetris dari laki-laki dari suaminya, ini jodoh. Ya, ini yang sudah menikah nggak boleh disusi lagi. Yang sudah menikah jangan tanya, apakah istri saya ini jodoh saya atau tidak? Apakah suami saya ini jodoh saya atau tidak? Sudah terlambat. Ini untuk yang belum menikah. Harus ketemu sigarane nyowo, saudara. Harus menemukan belahan simetris, saudara. Dan hanya Tuhan yang tahu siapa jodoh kita yang paling tepat. Oleh karena apa? Kamu bertanya, imam-imam bertanya, kok persembahan mereka nggak diterima? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Lihat 2 kalimat di belakang kata ini. Padahal 1, dialah teman sekutumu. 2, dialah istri seperjanjianmu. Keluarkan 2 kata sekutu dan seperjanjian. Saya baca ayatnya. Namun kamu bertanya mengapa? Sebab Yahweh telah menjadi saksi antara kamu dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah berkhianat. Padahal dialah pasanganmu dan istri seperjanjianmu. Sama PIS. Ya, wanita itu kawan hidupmu. Ya. Oh, saya baca lengkap PIS. Kamu bertanya, mengapa ia tidak mau menerimanya? Oleh karena Yahweh tahu kamu tidak setia kepada wanita yang kamu nikahi di masa mudamu. Wanita itu kawan hidupmu, tetapi kamu telah mengkhianati dia. Walaupun di depan Tuhan kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Maka itu hamba-hamba Tuhan yang ada di Gabung Belajar hari ini via Zoom, Instagram, Facebook, dan rekaman audio saya, tolong kalau konseling pranikah, yakinkan suami istri yang menyebabkan Tuhan memberkati, mengesahkan pernikahan 2 orang itu. Janji nikah mereka ini harus jelas. Walaupun di depan Tuhan kamu telah berjanji untuk tetap setia kepadanya. Nah, dari semua terjemahan ada kata istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca. Bukan istri mudamu. Oke, beda loh istri masa muda dengan istri muda. Ya, ini FIA saya baca. Mengapa Yahweh meninggalkan kita? Kamu meratap, akan kukatakan kepadamu apa sebabnya. Karena Yahweh melihat pengkhianatan yang telah kamu lakukan. Kamu telah menceraikan istrimu yang selama bertahun-tahun setia kepadamu. Teman hidupmu yang menurut janjimu akan kamu pelihara. Wih, luar biasa. Nah, sekarang kita jelas.
ternyata pria yang hebat sebelum menikah. Saya ulangi, ternyata laki-laki yang hebat sebelum dia menikah, maka kehebatannya tinggal separuh kalau dia sudah menikah. Sebab kehebatannya Tuhan serahkan kepada belahan jiwanya. Wih, ini keren. Maka itu dalam istilah Jawa, jodoh itu tumbuh ketemu tutup. Tahu ya istilahnya, tumbuh itu suatu tempat dari rotan atau dari bambu dan ada tutupnya, plak, begitu loh. Istilah itu bagus, itu namanya jodoh. Jadi setelah kita menikah, istri nggak bisa berkata, aku bisa kok tanpa suamiku. Ya silakan potong kepalamu. Suami nggak boleh berkata, aku bisa kok tanpa istriku. Ya udah, buang badanmu. Saudara, ini konsep yang luar biasa. Nah, ini ada yang tanya di Facebook saya, kenapa ya janji nikah harus dibaca yang dari gereja, bukan seperti yang diajarkan. Nah, itu dia. Sejak saya mengerti hebatnya Maleakhi 2:14, kalau saya nikahkan orang, janji nikah nggak boleh dibaca, nggak boleh dihafal, nggak boleh didikte secara baku, enggak. Woi, ada yang komen dari Gorontalo, sangat setuju. Dengar ya kepala-kepala, woi seru ini. Yang ngomong pasti istri ini. Ini di Facebook saya, wah keren. Oke ya, jadi saudara, hebat sekali Alkitab ini. Sehingga begitu telitinya Tuhan. Maka itu setelah kita menikah, hei istri jangan sombong. Jangan berkata, kalau enggak karena orang tuaku, suamiku enggak akan sekaya sekarang. Stop berkata begitu. Kalau bukan karena aku yang cari duit, enggak mungkin kita bisa punya rumah seperti ini. Maaf istri, jangan merendahkan kepalamu. Begitu pula suami. Jangan merendahkan istri. Nah, ada yang tanya dari Illinois, Amerika Serikat. Bagaimana kalau istri yang tidak setia? Nah, ini pertanyaan bagus. Dalam 1 Korintus 7, nanti kita bahas yang sekarang ya. Cuma saya jawab pertanyaan. Dalam 1 Korintus 7. Istri 100% tanggung jawab suami. Contohnya begini. Kalau ada orang sakit-sakitan, ya tubuhnya, ya tanggal 1 jantungnya sakit, tanggal 2 lambungnya sakit, tanggal 3 ginjalnya sakit, tanggal 4 paru-parunya sakit, tanggal 5 lututnya sakit, tanggal 6 apanya lagi yang sakit, pokoknya sebulan itu gantian sakitnya. Lalu diperiksa ke dokter. Istilah saya, dokter sudah ngobok-ngobok badannya ini, nggak ketemu penyakitnya. Nah, satu-satunya hal yang belum diperiksa ya kepalanya. Betul nggak? Kalau dokter sudah ngobok-ngobok badan, tubuh si pasien, nggak ketemu penyakitnya, sudah endoskopi, sudah semua, nggak ada apa-apa. Berarti yang ada apa-apa kepalanya. Jadi istri yang tidak setia itu tanggung jawab suami. Luar biasa ya. Tapi kalau suami tidak setia, itu tanggung jawab kepalanya. Siapa kepalanya suami? Tuhan Yesus. Maka itu para istri yang disakiti suami, laporkan kepada kepalanya kepalamu. Biar kepalanya kepalamu yang nempeleng kepalamu, supaya dia bertobat. Ngerti enggak? Hebat loh. Jadi ini hukum Alkitab. Istri 100% tanggung jawab suami. Tapi suami tanggung jawabnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada istrinya. Wih, luar biasa. Ya, jadi jelas ya. Ini ada yang tanya dari Karawang. Ya, betul. Jadi istri tanggung jawab suami. Ya, tunduklah, bukan tanduklah. Kenapa harus tunduk?
Ya karena badan tunduk kepada saraf pusat kepala. Kalau ada anggota tubuh tidak mau tunduk kepada saraf pusat, itu dalam bahasa kedokteran itu kena Parkinson. Tahu Parkinson? Yang goyang sendiri nggak bisa diam karena nggak mau tunduk pada kepalanya. Ini yang kita harus tahu. Jadi dengar ya para suami, istri itu teman sekutu. Artinya tanpa sekutu suami nggak bisa buat apa-apa. Kedua, istri seperjanjian. Artinya kalau saudara dan saya ke notaris buat sebuah perjanjian, harus ada paling tidak dua pihak. Ada perjanjian. Nah, yang satu nggak boleh lepaskan yang satu karena terikat dengan hukum. Saya harap ini jelas bagaimana hebatnya Tuhan dalam hukum suami istri. Jadi lagi sekali Tuhan tidak bicara fungsi. Sama fungsi laki dan fungsi perempuan. Wow, dari Illinois jawab, saya belum pernah dengar pengajaran seperti ini. Betul, sedih sekali ya, gereja tidak mengajarkan ini. Nah, ada yang tanya, saya nggak kenal siapa ini, RBT SNPR, namanya kok lucu bener, RBT SNPR. Bagaimana kalau rumah tangga dicampuri orang tua? Nah, ini sudah salah besar. Ya, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Begitu laki-laki menikah, ya, orang itu menikah, maka orang tua tidak bisa ikut campur. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Kalau tidak boleh masih boleh. Ya, kenapa? Karena satu keluarga baru yang baru selesai nikah, mereka itu negara tersendiri. Orang tua dan mertua itu negara lain. Jadi tidak boleh ikut campur. Ngeri sekali. Jelas ya? Jadi harus ngurus rumah tangga sendiri. Ya, karena dalam Kejadian 2:24 itu jauh sebelum ada mertua dan orang tua di dunia, Bapa di surga sudah memberi hukum. Anak-anak menikah, orang tua nggak boleh ikut campur. Keren hukum itu. Karena yang menikah kan Adam dan Hawa waktu itu. Dan jelas Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Kenapa Tuhan berpesan? Itu untuk kita. Tolong ya papa mama. Maka itu kalau saya menikahkan orang, konseling, orang tua saya libatkan, saya beritahu nggak boleh campur tangan ya. Nah begini psikologisnya. Kalau saya terlanjur bagaimana? Terlanjur bagaimana maksudnya? Nggak ngerti ini ya. Nah jadi begini psikologis. Kalau orang tua ikut campur ke keluarga anak, dengar pertanyaan saya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang tua akan bela siapa? Anak. Iya, pasti lebih bela anak dong. Maka itu nggak fair, nggak boleh ikut campur. Mau ada yang tanya lagi. Kalau suami dengar mama mertua buat ceritanya istri, gimana ya? Kalau suami dengar mama mertua buat ceritanya istri, gimana? Maaf saya nggak jelas pertanyaannya ya. Saya lanjutkan. Oh ada lagi. Ya. Saya nggak tahu ya, maaf. Saya nggak ngerti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi, maaf ya papa mama, kalau sudah rela nikahkan anak, harus lepas total. Setelah anak-anak menikah, tidak boleh campur tangan. Oh, kalau suami dengar mama mertua, buat ceraikan istri. Oh, ini mama mertua istri. Oke, nah berarti saudara salah menikah. Kalau ada suami dengarkan suara mamanya daripada istrinya, itu artinya anak mama. Anak mama nggak boleh dikawinkan. Kalau anak mama dikawinkan, istrinya menderita. Sebab semua yang dikerjakan istrinya dibandingkan dengan mamanya. Masamu kok nggak seenak mamaku? Kenapa kamu kalau bersihkan rumah kok nggak seperti mamaku? Kenapa? Nah, anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Catat itu baik-baik. Maka itu konseling pranikah itu penting sekali. Oke, ada yang tanya, kalau dalam rumah tangga yang mencari nafkah adalah istri, sedangkan suami tidak, ya ditanya,
Kenapa? Apa masalahnya? Suami sakit, suami cacat, maaf. Ya. Nah, apakah segala keputusan tetap harus suami yang memberi jawaban? Iya. Walaupun suami nggak bisa cari duit, entah karena alasan apa, saya nggak jelas, tetap tubuh menghormati kepalanya. Jangan dibalik. Walaupun istri lebih bisa cari duit daripada suaminya. Baik, saya lanjutkan. Di Alkitab begitu banyak, ya. Wah, ini ada pertanyaan dari Bali. Mertuanya itu pendeta, dukung perceraian. Bagaimana itu? Pendeta ini harus masuk neraka. Karena Alkitab berkata, aku benci perceraian. Maaf ya, berarti dia bukan hamba Tuhan benar. Maaf. Kenapa waktu anaknya menikah tidak dikonseling baik-baik? Jadi jelas salah. Apalagi pendeta, mertuanya sebagai pendeta, kok bisa mendukung perceraian? Maaf. Tapi lagi sekali, saya kan nggak tahu alasannya. Ini cuma pertanyaan langsung di sini. Ayo kita lanjutkan belajar dulu. Stop semua pertanyaan, stop ya, supaya saudara tidak bingung konsentrasi. Mari kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Peranan istri dan peranan suami yang luar biasa. Dibagi, lagi sekali dibagi tugasnya. Dan dua-dua saling melengkapi, saling membutuhkan. Alkitab ini luar biasa. Saya mulai dengan keluarga Manoah. Hakim-Hakim pasal 13. Saya lihat waktunya nanti ya. Waduh, ini sudah cepat sekali waktunya berjalan. Hakim-Hakim pasal 13. Mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim 13. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, pada waktu mereka meninggalkan Tuhan, ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Perhatikan ya, ada satu keluarga, istrinya mandul. Ya, ada apa dalam keluarga mandul ini? Ayat 3. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada istri Manoah. Dan berfirman kepada istri, demikian, memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus ya, karena waktu saya nggak baca. Ayat 6. Jadi setelah istri Manoah, setelah ibu Manoah mendengar firman Yahweh dari malaikat itu, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya. Jadi istri ini lapor ke suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Tuhan yang rupanya sebagai rupa malaikat Tuhan. Bukan amat menakutkan ya, amat dahsyat. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku, karena dia syok istri Manoah. Tetapi begini. Nah, jadi istri ini cerita kepada suaminya apa yang Tuhan katakan kepada dia. Saudara, ambil kisah Bu Manoah, bandingkan dengan Nyonya Adam dan Nyonya Abraham. Siapa? Hawa dan Sarah. Ayo kita buktikan. Jadi pada suatu hari istri Manoah yang mandul itu didatangi malaikat. Dan Yahweh Tuhan berpesan, kamu akan punya anak. Begini. Nah, inilah istri yang punya peranan betul. Dia cari suaminya dan memberitahu, begini begitu pesan Tuhan. Udah, sekarang ayat 8. Manoah mendengar, sebagai suami dia dengar cerita istrinya. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya,
Ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ketika suami mendengar cerita istri tentang apa yang surga putuskan, keluarga mandul ini akan punya anak. Lalu suami yang takut akan Tuhan memohon cerita. Saudara, inilah suami istri yang luar biasa. Suami-suami ada loh yang suka meremehkan istrinya. Ya, perempuan, tahu apa kamu? Hei bertobat suami. Nanti saya akan buktikan lewat ayat ini. Ternyata Tuhan lebih sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Tapi tolong ya para istri, kalau saudari tahu status ini jangan sombong. Lalu suka ngajar suami, maaf, Tuhan gak berkenan. Belajarlah seperti istri Pilatus. Hanya menyampaikan pesan Tuhan lewat mimpi. Istri gak berhak memaksa suami untuk melakukan apa yang istri terima dari Tuhan. Maaf, bukan begitu cara kerjanya. Walaupun Tuhan lebih sering bicara kepada istri. Jadi ayat 8, Hakim-Hakim 13, jelas yang berdoa, yang memohon kepada Bapa di surga itu Manoah, suami. Lihat ayat 9. Semua baca ayat 9, ini dahsyat. Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, suaminya. Karena suami yang memohon. Tapi yang dijawab bukan suami. Siapa? Sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada istrinya Manoah. Loh, kok bisa? Jelas firman berkata, maka Tuhan mendengarkan permohonan suami. Tapi malaikat Tuhan jawabnya kepada istri. Ketika istrinya Manoah duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Hai para istri, jangan sombong. Sekalipun saudari-saudari lebih peka dari laki-laki, itu betul. Tapi jangan sombong. Lihat sikap istri yang menghormati dan tunduk pada kepalanya. Setelah istri mendengar Tuhan menjawab doa suami, tapi dijawabnya kepada istri. Lihat ayat 12. Maaf, ayat 10. Kemudian perempuan itu, istri Manoah itu segera berlari. Enggak santai-santai. Berlari. Memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya. Bukan berarti suami takut istri kata mengikuti, tidak. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku ini? Jawabnya benar. Inilah kekompakan suami istri yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Istri dapat pernyataan, selalu laporkan ke suami. Jangan sok dan jangan sombong. Hei, aku lebih rohani ya. Tuhan banyak bicara kepadaku, bukan kepada kamu. Jangan begitu. Coba kembali lagi ke ayat yang maaf sebentar, kata kami tadi. Sebentar. Kata kami. Oh ya, ayat 8 ya. Ada 3
3 kali diulangi kata yang sama. 3 kali. Ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami, 1. Dan mengajar kami, 2. Apa yang harus kami perbuat, 3. Kepada anak yang akan lahir itu. Saudara, saya menemukan kata ini luar biasa. Kami. Hai suami istri, setelah kita dijadikan satu, kepala dan tubuh, maka kita nggak boleh berkata aku. Harus berkata kami. Suami nggak bisa sendiri tanpa istri. Istri nggak bisa sendiri tanpa suami. Kami. Ini kekompakan suami istri. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan, tapi tolong dicatat. Matius 18 ayat 19 dan 20. Suami istri sepakat. Lagi sekali Matius 18 ayat 19 dan 20. Sepakat itu adalah kami. Kita kalau lagi berdua, maka Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang sepakat, yang kompak, maka minta apapun juga permintaan suami istri itu dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Jadi saudara, bagaimanapun Tuhan lebih banyak bicara kepada istri daripada kepada suami. Dan dalam sepanjang pencatatan Alkitab, istri-istri luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, cari di Alkitab bagaimana peranan istri. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa untuk ini. Maka itu kita nggak boleh sombong. Suami hebat, silakan. Tapi ingat, engkau punya tubuh. Tanpa tubuhmu, sepet-sepetnya engkau sebagai kepala nggak ada artinya. Begitu pula tubuh, jangan sombong. Sekuat-kuatnya fisik, harus hormati kepalanya. Hebatnya Tuhan kita itu. Nah, inilah konsep yang luar biasa. Saya punya istilah, tapi jangan dibuat jangan dibuat tersinggung atau marah, enggak. Ternyata enggak cuma Tuhan yang lebih sering, lebih mudah memakai istri. Ternyata setan juga. Loh, apa buktinya? Saudara pernah tahu? Siapa di dunia ini yang lebih terkenal? Nenek sihir atau kakek sihir? Saya cuma tanya, jangan marah. Betul ya? Ternyata di dunia yang lebih terkenal itu nenek sihir. Lah nenek kan perempuan. Maka itu kalau istri-istri tidak tunduk pada suami, jangan-jangan saudari jadi nenek sihir dalam rumahmu. Menakutkan. Jadi maka para istri harus, ada yang tertawa sudah ini di Instagram, di Zoom. Ya, maka itu para istri yang gak mau tunduk kepada suaminya. Aduh, kenapa ada gangguan di Zoom? Suaranya kenapa? Enggak ya? Oke, aman, oke? Ya, jadi Tuhan akan pakai istri menjadi radar, ya, untuk menangkap sesuatu yang bagi suami kurang jelas. Hebat sekali Tuhan kita dalam hal ini. Maka itu saudara, gunakan hukum yang luar biasa ini untuk para istri tahu fungsinya, untuk para suami tahu tugasnya, supaya anak-anak kita aman. Kalau anak-anak aman, masyarakat aman. Karena anak-anak kita yang membentuk komunitas, membentuk masyarakat itu. Oke, kita lanjutkan berapa ayat lagi bagian terakhir ini. Jadi bagaimanapun Tuhan memakai para istri itu luar biasa. Tapi suami juga punya tugas yang gak main-main. 1 Timotius 2 ayat 8. Untuk suami sekarang.
1 Timotius 2 ayat 8. Suami itu imam dalam keluarga. Imam itu 1 Timotius, bukan 2 Timotius. 1 Timotius 2:8. Suami itu imam. Imam itu pemegang otoritas. Ya, harus tahu. Udah? Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa. Jadi pendoa bukan perempuan. Catat, pendoa itu laki-laki. Maka itu gembala-gembala kalau ada kebaktian doa yang datang banyak perempuan, suruh pulang. Bacakan ayat ini, suami yang datang berdoa, bukan istri. Waduh, luar biasa. Kalau uang di dompet suami tiba-tiba hilang, maksudnya apa ini? Sebentar, ini ada yang iseng tanya apa ini. Coba baca. Kalau uang di dompet suami tiba-tiba hilang, langsung tanyakan, hei tukang sihir, kamu bikin sulap apa lagi hari ini? Hus, ngamur aja ini. Oke ya, itu iseng aja. Nah, jadi yang berdoa itu laki-laki, bukan perempuan, suami. Berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Nah, ini imam. Dalam hukum Taurat, ya, imam itu kalau berdoa harus menadakan tangan. Itu imam. Tapi yang suci, tangan yang suci. Bukan tangan yang penuh kemarahan dan perselisihan. Nah, maka itu suami-suami kita nggak boleh sering jengkel pada istri. Walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang ya, nggak sering. Nah, suami harus mengampuni. Karena kalau suami jengkel pada istri, marah lagi. Wih, doanya nggak didengar oleh Tuhan. Saudara, ayat ini tepat sesuai Keluaran pasal 17. Nanti cari sendiri. Ketika Musa mengangkat tangan, Israel perang. Israel menang. Tapi Musa capek. Itu dia. Jadi Tuhan harus memakai para imam untuk menjadi pelindung keluarganya. Dengan ayat ini saya selalu memakai, hai suami-suami, kalau sampai ada anak-anak sakit, jangan bawa ke dokter dulu. Ayo periksa hubungan kita suami istri, beres atau tidak. Nah, kalau sampai beres, berarti ada satu yang terjadi pada anak kita, bukan karena sakitnya, ya. Kita mau diajar oleh papa di surga. Ya, maka itu suami istri kompak, selalu kudus tangannya suami, maka rumah tangga akan aman betul-betul. Karena suami punya tugas fungsi sebagai imam. Ya, itu dia. Ada yang tanya dari Bandung, ya, kenapa lebih banyak dukun perempuan? Ya, karena setan pun pakai perempuan. Itu dia. Ya, jadi harus dipakai oleh Tuhan baik. Ayat terakhir. 1 Korintus 11 ayat 3. Nah, inilah kebenaran, bukan emansipasi, tetapi fungsinya yang sama, posisinya yang beda, fungsinya sama. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah suaminya. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, urutannya di tulisan ini diacak. Sekarang saya mau urutkan dengan betul. Ternyata di seluruh alam semesta ini ada 3 kepala. Ya, dengan 3 posisi yang berbeda. Kepala nomor 1
Itulah Yahweh Tuhan pencipta alam semesta, kepala. Nah, dari Yahweh Tuhan Bapa di surga itu memberikan otoritasnya kepada Tuhan Yesus. Ya, langsung turun. Nah, ini yang hebat. Dari Tuhan Yesus tidak diberikan kepada presiden atau kepada raja atau kepada kepala negara atau kepada Perdana Menteri. Tolong catat. Dari Tuhan Yesus yang terima mandat otoritas dari Bapa di surga, langsung turun ke suami. Perhatikan, turun ke suami. Vidi, makasih Papa, kamu hadir, senang sekali. Ya, ke suami. Nah, setelah ini nggak ada kepala lagi di dunia. Jadi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan suami. Maka itu mengapa setan lebih banyak merusak suami daripada merusak istri. Karena suami itu pemegang otoritas. Dan setan tahu kalau pemegang otoritas dirusak otoritasnya, maka hancurlah keluarga. Rusaklah ekonomi, kebahagiaan, kesehatan dalam seluruh anggota keluarga rusak. Maka itu, ayo papa mama, suami istri, kita mulai hari ini tahu posisi dan fungsi kita. Suami itu apa, istri itu apa. Nah, inilah firman yang hebat sekali. Jadi, kalau tema ini ditanya, temanya emansipasi wanita menurut wanita dan pria sesuai Alkitab. Jawabannya nggak ada kata emansipasi. Suami, istri, pria, wanita, budak, orang merdeka, orang Yahudi, orang Yunani sama di hadapan Tuhan. Ya nak, hari Sabtu ya. Papa sampai Nabire nanti. Sama. Fungsinya sama. Tapi posisi suami itu di kepala dan posisi istri itu di badan. Maka kalau mulai hari ini semua kita, pria wanita di hadapan Tuhan yang menjadi suami istri, kita diangkat menjadi suami, diberi pangkat suami, diberi pangkat istri. Itu artinya kita punya tanggung jawab yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Hebat ya Bapa kita di surga. Ayat terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh Tuhan untuk kita melakukan apa saja yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Efesus 5, ini ayat yang terakhir ya, mulai ayat 22. Efesus 5 mulai ayat 22. Terima kasih Bapak, ada firman seperti ini. Ayat 22. Lihat judulnya. Ya, ayat 22, judulnya perikop ini menarik. Gus, kamu ditanya Ino itu Gus, jawab ya. Judulnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, woi dari Sydney, puji Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Yesus. Bukan tanduklah, awas ya. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat yang menyelamatkan tubuh. Jadi Tuhan Yesus saja begitu hormat kepada tubuhnya, kepada gereja. Apalagi kita para suami di dunia. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Naik Filipus ya. Hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami berkorban untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Yesus menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat gereja itu kudus dan tidak bercela. Maka tugas suami membuat istrinya tetap segar, tetap kelihatan awet muda, tidak layu. Maaf, itu peranan suami yang luar biasa. Tapi istri harus tunduk. Saudara, inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Yang lain nanti saudara cari sendiri dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, kalau suami istri ya berperan seperti yang Alkitab ini katakan, bumi jadi seperti surga. Gadis-gadis yang belum menikah, siapkan dirimu untuk potong kepala. Pria-pria yang belum menikah, siapkan dirimu untuk engkau potong badan. Maka hidup ini akan luar biasa. Jadi kalau dari sejak single, sejak belum menikah, sudah persiapan, gadis tunduk, laki-laki siap nggak punya perut, nggak punya badan, ya, maka bumi jadi seperti surga. Roh Kudus menolong kita semuanya untuk kita menjadi pelaku firman ini. Tuhan Yesus memberkati.